Oleh karena itu, kalau Anies ini kemudian diusung oleh PKB, maka sangat mungkin akan begitu banyak partai-partai politik lain di luar kubu Prabowo dan Gibran untuk segera menentukan pilihan politiknya. Supaya partai-partai lain di luar PKS itu berharap masuk dan mendukung Anies Baswedan. Nah, PKB yang masuk dalam perangkap ini, pertanyaannya adalah, lalu kemana dengan PDIP? PDIP saya menduga juga sangat mungkin akan bergabung dengan koalisinya Anies. Tapi dengan catatan bagi saya, kalau Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta, kalau soal Kaisang jadi wakilnya Anies, bagi saya ini semacam lelucon sebenarnya. Peluang PDIP mengusung Anies Baswedan Anda lihat seberapa besar? Per hari ini saya melihatnya 50-50, 50-50 ya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. PKB mengusung Anies Baswedan, ini sudah terprediksikah oleh Anda? Saya sebenarnya tidak terlampau memprediksi bahwa PKB akan secepat ini segera mengumumkan Anies Baswedan sebagai sosok yang akan mereka usung dalam Pilgub Jakarta. Terus saya membayangkan itu PKS atau Nasdem yang akan segera mengumumkan soal jagoan mereka di Jakarta ya. Karena kita tahu bahwa ketika pasca Pilpres, pertama kali yang bicara soal kemungkinan Anies maju dalam Pilgub itu adalah Nasdem. Kan mereka menyebut bahwa ada 3 nama yang akan diusulkan ya. Selain Anies, ada kader internal mereka, ada Wibi dan kemudian ada Syahroni. Ya, setelah itu juga muncul PKS kan. Kalau PKS dengan Anies bagi saya ini sesuatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Bahkan kalau mau dibedah sebenarnya seluruh anatomi tubuh Anies itu sebenarnya sangat beririsan dengan PKS. Jadi sebenarnya ini yang disebutkan betul. Yang mengagetkan itu justru PKB yang paling awal mengumumkan secara definitif soal siapa jagoan mereka. Tapi saya cukup pahami kenapa PKB itu paling cepat ya. Karena memang PKB itu tidak punya figur yang saya kira memang muncul dalam survei-survei yang popularitas dan elektabilitasnya secara signifikan bisa diperhitungkan. Beda dengan PKS, beda dengan Nasdem misalnya, di mana mereka itu tentu sedang berhitung betul soal kader mereka akan diusung. Maka wajar kalau kemudian agak lambat cara memberikan dukungan politiknya. Misalnya PKS kan menyebutkan 3 nama kader terbaik mereka yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub. Begitupun dengan Nasdem, masih ada 2 nama lain selain Anies. Jadi di antara 3 partai ini sebenarnya PKB relatif lebih plong karena tidak ada jarak psikologis di internal mereka yang dalam tanda kutip misalnya merasa dilangkahi hanya karena PKB segera mengumumkan pihak lain outsider untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau PKS kan banyak kadernya, Nasdem juga begitupun misalnya sedang mempertimbangkan nama-nama lain. Tapi overall bagi saya ketika Anies diumumkan oleh PKB ini jelas ada pihak penantang yang relatif cukup serius ya dari koalisi KIM tentu saja yang sangat mungkin akan mengusung Kaisang ataupun mengusung Ridwan Kamil ya untuk maju dalam Pilgub karena apapun judulnya Anies ini kan dianggap sebagai antitesa dari kekuatan politik pemerintah saat ini. Anies itu selalu dihadap-hadapkan dengan kubu Prabowo dan Gibran. Anies selalu dibanding-bandingkan dengan sosoknya Pak Jokowi yang per hari ini memang tidak bisa ada islah politik di antara keduanya. Oleh karena itu, kalau Anies ini kemudian diusung oleh PKB, maka sangat mungkin akan begitu banyak partai-partai politik lain di luar kubu Prabowo dan Gibran untuk segera menentukan pilihan politiknya. Menurut Anda, apa yang kemudian jadi kendala Partai Keadilan Sejahtera ini belum jelas memberikan dukungan kepada siapa? Karena kan sebenarnya dari awal Ahmad Syahiku ini kan sudah bilang kalau ini saatnya adalah Pak Anies untuk mendukung kader PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Saya membaca PKS itu sedang memainkan 2 politik 2 kaki ya. Pertama memang kenapa Anies tidak segera diumumkan oleh PKS. Tentu selain mempertimbangkan kader terbaik mereka, cari kesempatan untuk bisa maju dalam Pilgub, saya membaca ini juga bagian dari strategi politik bagi PKS. Supaya partai-partai lain di luar PKS itu berharap masuk dan mendukung Anies Baswedan. Nah PKB yang masuk dalam perangkap ini dalam tanda kutip ya. Karena kalau kemudian
Anies itu segera diumumkan oleh PKS misalnya sebagai calon gubernur, partai-partai yang lain seperti PKB ataupun Nasdem mungkin akan tarik diri. Mereka nggak mau mendukung calon yang sebenarnya sudah diwarnai wajah politiknya dengan wajah politik PKS. Jadi PKS ini sabar betul sebenarnya untuk tidak segera mengumumkan Anies supaya partai-partai yang tertarik untuk mengusung dan berkoalisi dengan Anies segera maju. Ini adalah bukti di mana ketika PKB mengumumkan Anies sebagai calon mereka menjadi penebal sebenarnya PKS dalam banyak hal memainkan satu strategi. Nah, strategi yang lain, siapapun sebenarnya ketika Pilgub Jakarta itu maju, Anies khususnya, PKS itu punya intensi betul bahwa kader terbaik mereka akan dipasangkan dengan Anies. Jadi calon Itu bergen position pastinya. Itu artinya apa? PKS akan segera mengumumkan Anies sebagai kandidat gubernur, tentu dengan catatan bahwa kader terbaik mereka harus menjadi pendampingnya Anies. Pertanyaannya adalah, lalu kemana dengan PDIP? PDIP saya menduga juga sangat mungkin akan bergabung dengan koalisinya Anies, tapi dengan catatan bagi saya, kalau Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta, baik sebagai gubernur ataupun calon wakil. ini baru mau saya tanya nih, pertimbangannya juga nih PKB, kemudian PKB Jakarta ya, mantan pengusung Anies Baswedan, apalagi disebut-sebut nih Kaisang berpeluang jadi calon wakil gubernur Anies Baswedan nanti di Pilkada Jakarta. Kalau soal Kaisang jadi wakilnya Anies, bagi saya ini semacam lelucon sebenarnya. Kenapa gitu, Agak Mas? Mustahil. Ya agak mustahil. Pertama memang dari segi partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran per hari ini itu kan kelihatan tidak happy. Ketika ada isu soal bagaimana Kaisang misalnya beberapa waktu yang lalu menyebut akan berkoalisi dengan Anies, partai seperti Gerindra kan kelihatan nggak nyaman, kelihatan nggak happy. Tak lama setelah itu Gerindra kemudian mengumumkan nama Ridwan Kamil akan mereka usung sebagai kandidat gubernur Jakarta. Itu kan bentuk penolakan sebenarnya. Kalau siapapun di kubu koalisi Indonesia Maju itu mendukung Anies Baswedan, tentu partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran menunjukkan sikap yang tidak respect. Demokrat jelas mengatakan mereka nggak setuju dengan Anies. PAN sepertinya juga tidak setuju dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu, dari dua kutub ini sebenarnya ketika ada upaya untuk menyatukan Anies dan Kaisang, ini hanya sebatas lelucon yang saya kira sulit untuk bisa disatukan satu sama yang lainnya. Terutama misalnya faktor Pak Jokowi yang kita tahu sebagai bagian dari politik yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Anies. Karena melihat Kaisang bagi saya bukan hanya sebagai ketua umum PSI, tapi Kaisang lebih melekat sebagai replika politiknya Pak Jokowi yang menurut saya per hari ini belum ada solusinya untuk melakukan islah politik dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kalau diusung oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju, partai pendukungnya Prabowo dan Gibran, ini kan sama halnya membesarkan anak macan. Karena kalau Anies jadi gubernur Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Anies akan tampil lagi sebagai yang akan menantang Prabowo Subianto, yang akan menantang Gibran Raka Buming Raka, ataupun dari kubu mereka yang kemudian pastinya akan head to head dengan Anies Baswedan. Artinya apa? Selama 5 tahun ke depan, kalau Anies terpilih jadi gubernur Jakarta akan mendapatkan panggung politik, expose politiknya itu akan terus hidup dan mendapatkan posisi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, saya melihat memang sebisa mungkin Anies untuk kubu koalisi Indonesia Maju itu tidak bisa maju. Kalaupun toh bisa maju, harus bisa dikalahkan. Tentu dengan nama-nama besar. Oke, satu pertanyaan terakhir, peluang PDIP mengusung Anies Baswedan, Anda lihat seberapa besar? Per hari ini saya melihatnya 50-50, 50-50 ya. Kenapa? Karena tentu PDIP sedang membaca realitas politik yang terukur ya. Karena kalau membaca angka-angka statistik, kader-kader PDIP yang disebutkan namanya, ini kan elektabilitas dan popularitasnya tidak ada sekuat dan sementereng Anies Baswedan. Jadi dalam konteks itulah kemudian bukan tidak mungkin bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PKS dan Anies dengan catatan tentu kader terbaik PDIP akan disorongkan untuk menjadi pendampingnya Anies. Yang kedua, PDIP itu berkoalisi dengan Anies ataupun PKS, dengan PKB ataupun Nasdem nanti dengan catatan Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau Kaisang tidak maju, rasa-rasanya PDIP mungkin ya, sekalipun tidak dengan Anies, sekalipun tidak PKS, koalisi mereka akan bangun dengan partai-partai lain, dengan Gerindra, dengan PAN, ataupun dengan Partai Demokrat. Karena saya menduga di mana ada replika politik Jokowi, di mana ada terah politik Jokowi, sepertinya haram bagi PDIP untuk berkoalisi. Dan pastinya PDIP menyiapkan calon-calon yang kuat untuk bisa mengalahkan kekuatan politik Jokowi.